Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Deswita Anggraini dengan NIM 3122104778. Di sini saya akan menjelaskan use case sistem pembuatan KTP. Yang pertama ada penduduk dan yang kedua ada sistem. Di penduduk ia akan mulai lalu mengajukan pembuatan KTP, lanjut memenuhi persyaratan, dan di sistem ia ada verifikasi pembuatan KTP, ada menyimpan data penduduk, lalu menampilkan tanggal terbit KTP, dan sistem ini akan menginformasikan pembuatan KTP akan selesai lalu diberikan kepada penduduk. Di sini juga ada penjelasan tentang kelas diagram sistem pembuatan KTP. Yang pertama ada penduduk. Dia ada ID penduduk, namanya string, terus nama string, tanggal lahir string, alamat string, nomor HP string, email string, dan di sini ada permohonan pembuatan KTP. Di penduduk ini disesuaikan dengan permohonan pembuatan KTP. Lalu sistem ada ID sistem, ada ID di penduduk, ada tipe sistem, ada tanggal sistem, status sistem, dan di sini dikirimkan ke sistem dari penduduk lalu dikirimkan ke kirim sistem. Lalu ada dokumen. Dokumen ini ada ID dokumen, ada ID sistem, tipe dokumen, isi dokumen. Dan di sini ada verifikasi dokumen. Selanjutnya ada admin. Ada ID admin, lalu nama, nomor HP, Gmail. Di sini untuk menyetujui pembuatan KTP lalu diterbitkannya KTP. Selanjutnya di bagian KTP ada ID KTP, ID warga, tanggal terbit, dan tanggal kadaluarsanya KTP kapan. Di sini menghasilkan KTP dan mencetak bagian KTP. Lalu yang terakhir ada pemberitahuan atau notification. Itu ID pemberitahuan, lalu ada ID penduduk, ada pesan dan pesan tinggal kirim. Di sini untuk pemberitahuan. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ada penduduk, sistem, dan admin. Dari penduduk dikirim berkas ke sistem, lalu sistem mengirimkan ke admin, menerima notifikasi, lalu sistem ini ada verifikasi berkas, mengirim ke admin, lalu sistem memperbarui status ke admin, lalu permohonan disetujui oleh admin, lalu sistem menghasilkan KTP. Penduduknya menotifikasi ke penduduk, dia memberikan ke sistem, lalu penduduk akan mengirim hasil KTP ke admin, atau admin akan menghasilkan mencetak KTP selesai dikirimkan ke penduduk. Yang terakhir ada activity diagram. Activity diagram sistem pembuatan KTP ini mencakup 3 orang atau 3 hal. Yang pertama ada penduduk, ada admin, dan sistem. Yang pertama ia akan mulai lalu ke admin menerima permohonan, lalu sistem juga menerima permohonan. Lalu dari mulai ia akan mengajukan permohonan, penduduk mengajukan permohonan. Lalu persyaratan dokumentasi. Di admin dia menerima permohonan, verifikasi dokumentasi sesuai, dokumentasinya diterima atau ditolak. Jadi kalau misalnya dokumentasi ditolak, ia akan mengembalikan ke penduduk. Lalu dokumentasinya diterima, ia akan menyetujui permohonan, lalu mengirim notifikasi pembuatan KTP. Jika permohonan sudah disetujui, ia akan mengirim ke sistem. Sistem akan membuat hasilkan KTP lalu mengirimkan notifikasi penerbitan KTP. Setelah mengirim notifikasi penerbitan KTP, ia akan mengirim ke admin akan mengirim ke penduduk. Lalu setelah mengirim notifikasi penerbitan KTP dan KTP-nya sudah terbit, dari mengirim notifikasi penerbitan KTP, di sini KTP sudah terbit. Setelah KTP terbit, ia akan memberikan ke penduduk atau selesai. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.